Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Nah, insya Allah hari ini Ustazah akan mengajarkan tentang bab yang baru, yaitu tentang bangun datar. Jadi sebelum kita mengenal bangun-bangun, jadi lebih baik kita mengenal tentang segi banyak. Nah, anak-anak, kita identifikasi di sini ada 3 buah gambar. Gambar A, gambar B, dan gambar C. Jadi anak-anak bisa lihat di sini apa sih ciri-ciri yang terbentuk dari setiap bangun. Nah, ternyata di bangun A itu yang bagian dalamnya itu adalah berbentuk segi 16. Nah, dapat kita simpulkan ternyata sisi-sisi yang tersusun di situ sama panjang dan terbentuk dari beberapa garis lurus. Sedangkan gambar B itu terdiri atas garis lurus dan melengkung. Bisa anak-anak perhatikan di situ ada sisi melengkung ya. Bagaimana dengan garis C? Nah, garis C ternyata sisi yang terbentuk itu tidak sama panjang ya, dan tersusun atas beberapa garis lurus. Nah, apa hubungannya dengan segi banyak yang akan kita pelajari? Nah, ayo kita hubungkan. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih segi banyak itu. Nah, segi banyak itu adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh garis-garis lurus. Nah, kita balik lagi, tadi ada 3 gambar yang sudah kita identifikasi. Apa hubungannya? Di sini kita bisa lihat bangun A, B, dan C ternyata termasuk ke dalam bangun tertutup. Nah, lalu bisa kita simpulkan bangun A, jadi gambar A dan gambar C itu merupakan segi banyak. Mengapa? Karena anak-anak perhatiin dari gambar A sama gambar C itu garis yang terbentuk adalah garis lurus dan dia termasuk ke dalam bangun datar tertutup. Sedangkan sedangkan gambar B itu bukan termasuk segi banyak karena dia tidak terbentuk oleh garis-garis lurus, tetapi terdapat garis melengkung di situ. Jadi dia tidak termasuk ke dalam segi banyak. Nah, mungkin anak-anak bisa pahami di sini apa sih segi banyak? Gambar apa sih yang bisa tergolong ke dalam segi banyak dan bukan segi banyak? Lanjut ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan syarat bangun segi banyak itu apa sih? Nah, ternyata yang pertama itu adalah bangunnya itu harus tertutup. Nah, Ustazah ilustrasikan di sini, Ustazah gambarkan ada 2 buah bangun. Nah, bangun tertutup itu seperti yang gambar pertama, yaitu dia tertutup oleh beberapa garis lurus. Sedangkan gambar kedua ini ada garis yang terbuka. Jadi bangunnya itu terbuka, tidak menutupi semuanya. Jadi ternyata yang seperti ini salah. Nah, apa syarat yang kedua? Syarat kedua itu adalah tersusun atas garis lurus. Nah, ada 2 gambar di sini. Nah, garis yang harus menyusun bangun tersebut itu harus garis lurus, maka dia masuk ke dalam syarat segi banyak. Sedangkan yang kedua ini ada garis melengkung. Ketika dia ada garis melengkung, maka dia bukan termasuk syarat segi banyak. Apa syarat ketiga? Syarat ketiga itu adalah garisnya tidak menyilang. Maksudnya, nah anak-anak lihat ada 2 gambar di sini. Gambar bintang pertama itu dia garis yang tidak saling memotong, tidak menyilang di sini, tidak saling memotong. Sedangkan gambar kedua bintangnya itu saling memotong. Jadi ketika garisnya memotong atau menyilang, maka dia bukan segi banyak. Nah, jadi ini adalah syarat sebuah bangun dikatakan termasuk bangun segi banyak. Bangunnya tertutup, tersusun atas garis lurus, dan garisnya tidak menyilang. Nah, semoga sampai di sini anak-anak sudah paham ya. Nah, selanjutnya ternyata bangun segi banyak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah bangun segi banyak beraturan atau biasa kita sebut dengan poligon.
Yang kedua itu adalah bangun segi banyak tidak beraturan. Apa perbedaannya? Nih, kalau bangun segi banyak beraturan atau poligon, ini adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Sedangkan bangun segi banyak tidak beraturan itu adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar ya. Mengapa atau di sini? Jika sebuah bangun salah satu saja, misal sisinya itu tidak sama panjang, tapi sudutnya itu sama besar, juga termasuk bangun segi banyak tidak beraturan. Jadi harus dua-duanya terpenuhi, sama panjang dan sudutnya sama besar, baru dibilang bangun segi banyak beraturan atau poligon. Seperti apa contohnya? Nah, bisa kita lihat di sini ada sebuah gambar segitiga. Ini adalah segitiga sama sisi, terbentuk dari sisi-sisi, 3 sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Lalu ada lagi persegi. Persegi itu juga terbentuk oleh sisi-sisi yang sama panjang, otomatis sudut yang terbentuk adalah sama besar, yaitu 90 derajat. Lanjut di sini ada segi 5. Jadi segi 5 ini memiliki panjang sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Jadi kayak segi N, kayak segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7 dan seterusnya, itu termasuk ke dalam bangun segi banyak beraturan atau poligon ya, karena dia memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Bagaimana contoh untuk bangun segi banyak yang tidak beraturan? Nah, di sini juga segitiga. Ini adalah segitiga siku, terdiri atas sisi datar, sisi tegak dan sisi miring. Jadi panjang sisi setiap garis ini pada bangun tersebut itu tidak sama panjang. Karena tidak sama panjang, otomatis sudut yang terbentuk tidak sama besar. Jadi dia masuk ke dalam bangun segi banyak tidak beraturan. Yang kedua ini adalah segitiga juga. Ini adalah segitiga sama kaki ya. Segitiga sama kaki juga memiliki panjang sisi yang tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Maka dia tergolong ke dalam bangun segi banyak tidak beraturan. Yang ketiga ini ada persegi panjang. Nah, ini mungkin tidak asing bagi anak-anak. Jadi persegi panjang di sini juga memiliki panjang sisi yang tidak sama panjang, tetapi sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Seperti kata Ustazah, jika salah satu tidak terpenuhi, maka dia masuk ke dalam bangun segi banyak tidak beraturan. Anak-anak lihat, di persegi panjang sudutnya sama, yaitu 90 derajat, tetapi panjang sisinya tidak sama panjang. Akhirnya dia digolongkan menjadi bangun segi banyak tidak beraturan. Nah, yang terakhir ini adalah trapesium. Nah, trapesium sama kaki ini memiliki sisi yang tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Banyak sekali jenis contoh-contoh bangun datar yang sebenarnya ada di sekitar kalian. Mau itu bangun segi banyak beraturan maupun bangun segi banyak tidak beraturan. Nah, silakan nanti anak-anak identifikasi beberapa gambar yang akan dikasih nanti. Mana sih bangun segi banyak yang beraturan dan tidak beraturan, atau anak-anak melihat di sekitaran anak-anak di kamar atau di rumah, di ruang tamu, ada enggak sih yang masuk ke dalam bangun segi banyak? Nah, mungkin sampai di sini penjelasan Ustazah. Semoga anak-anak paham ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.